Udah muncul kan, Panji? Udah muncul? Iya, Kak. Oke, jadi kemarin kan kita udah belajar teori dasar untuk dinamika. Nah, sekarang kita akan coba itunya ya, penerapannya gimana. Oke, kita coba soal-soal pretestnya. Bentar, saya kirimkan dulu. Oke, ada beberapa soal tentang dinamika. Bentar, kita coba satu persatu ya. Oke, jadi kan intinya belajar dinamika itu adalah membuat diagram gaya. Jadi kalau diagram gayanya kita udah punya, harusnya dinamika itu nggak terlalu sulit. Oke, contoh seperti ini. Ini udah ada diagram gayanya, udah dikasih tahu. Oke, coba dibaca dulu, Panji. Jadi ada apa? Ada 5 buah soal, 5 buah benda. Di situ ada beberapa gaya yang terlibat. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di sini dia bilang, benda dapat bergerak bebas tanpa gesekan dalam arah 2 dimensi. Bila besarnya gaya dipilih secara tepat, situasi manakah dari 5 gaya tersebut yang memungkinkan benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap? Coba, menurut eh, Panji, dari 5 gambar diagram gaya tersebut, mana yang memungkinkan bendanya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap? Gimana? Coba, menurut Panji gimana? 5, Kak. 5. Kenapa 5 menurut Panji memungkinkan benda bergerak dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap? Ingat nggak? Kalau dia maunya diam atau bergerak dengan laju tetap, artinya apa? Itu syaratnya berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Artinya apa? Sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Coba eh, kalau menurut Panji nomor 5. Oke, coba lihat. Kalau Panji lihat nomor 5, mungkin sigma Fx-nya bisa 0. Kenapa? Karena ada F2 min F1. Oke, bisa aja 0. Tapi coba lihat. Sigma Fy-nya hanya ada min F3. Berarti tidak ada yang melawan gaya F3-nya. Berarti apa? Nomor 5 harusnya nggak mungkin 0 ya. Karena nggak ada yang lawannya. Nah, yang mungkin 0 adalah nomor 4. Kenapa? Coba lihat. Nomor 4, kanan sama kiri bisa saling menghilangkan. F4 yang ke bawah bisa dihilangkan dengan F2 yang ke arah atas. Ini F2 kalau kita nggak punya theta, F2 sin theta, F2 cos theta. Jadi syarat dari benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan adalah si gayanya itu harus saling menghilangkan. Di sini nomor 1 misalkan. 1 kan ini kalau kita urai, ini ke atas,
sama ke kiri. Kanan sama kiri bisa saling menghilangkan, tapi ke atas nggak ada yang ngilangin. Kalau yang dua, ini kalau kita urai, ke kiri sama ke atas, si F3-nya. Berarti tidak ada yang menghilangkan ke arah bawah. Kalau kita lihat yang tiga, si F2 kalau kita urai, ke atas sama ke kanan. Tidak ada yang menghilangkan F2 yang ke arah bawah, yang ke arah atas. Kalau yang F3 nggak ada gaya yang melawan F3 yang ke arah bawah. Sehingga yang paling mungkin bisa menghasilkan bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu adalah yang keempat. Ngerti nggak? Paham? Paham? Nggak? Iya, Kak. Paham ya? Jadi syaratnya kalau dia mau bergerak dengan kecepatan konstan atau diam adalah total gayanya harus saling menghilangkan. Kayak kita coba nih. Tadi kan konsep ya, sekarang coba hitungan. Nah, kita coba lihat. Oke. Nah, coba siapa? Panji perhatikan. Kita punya soal seperti ini. Dia bendanya dengan massa M ditarik dengan gaya F. Dan dia berada pada bidang datar. Bidang datar yang kasar. Sehingga benda tersebut bergerak dengan percepatan A. Koefisien gesek kinetis. Bendanya adalah mu S. Oke. Nah, kita mau tahu percepatannya gimana. Nah, tadi kan saya udah bilang, inti dari belajar dinamika itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat diagram gaya. Coba kita lihat. Di soal ini, ada gaya apa aja, Panji? Kemarin kita udah terangkan kan beberapa gaya yang sering muncul, gaya yang umum. Kalau menurut Panji di soal ini ada gaya apa aja, Panji? Apa? Yang pasti-pasti ada apa? Kalau benda punya massa, ada gaya apa, Panji? Kemarin Kasih. ada gaya berat. Berarti kita tahu di sini ada gaya beratnya, mg. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Karena bendanya itu menyentuh lantai, maka dia akan ada gaya normal. Oke. Nah, karena kita tariknya seperti gambar ini, maka logikanya dia akan bergerak ke arah sini kan, arah geraknya. Oke. Nah, kalau dia bergerak ke arah kiri, maka logikanya gaya gesek yang terjadi adalah ke arah kanan, kebalikannya. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan dengan asumsi gerak. Nah, kita udah bikin semua gayanya. Sekarang kita lihat mana gaya yang tidak sesuai dengan sumbunya. Sumbunya kan seperti ini ya, X sama Y-nya. Berarti yang ngaco adalah si F-nya. Kita urai F-nya, ada yang ke atas, sama ada yang ke kiri. Kalau itu theta, yang ini adalah F cos theta, sedangkan yang ini adalah F sin theta. Oke? Nah, karena dia bergeraknya ke kiri, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa di sumbu Y? Ada F sin theta ditambah gaya normal dikurangin mg sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah mg dikurang F sin theta. Nah, kalau kita lihat yang sumbu X-nya. Karena dia bergerak ke arah sumbu X, maka sigma fx-nya nggak 0, tapi M dikali A. Nah, karena dia gerak ke kiri, berarti yang positif adalah yang F ke arah kiri. Adanya apa? F cos theta dikurangin gaya gesek. Sama dengan M dikali A. Berarti F cos theta
gaya gesek rumusnya, kalau dia bergerak mu dikali normal. Maka kita bisa dapat berapa percepatannya. F cos theta dikurang mu, normalnya kita masukin. Mg dikurang F sin theta dibagi M. Kalau kita rapihin, kita akan dapat percepatannya menjadi F dalam kurung cos theta ditambah mu sin theta, oke, dikurang mu mg dibagi dengan M. Berarti kita bisa lihat jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah B. F cos theta tambah mu sin theta dikurangin mu mg dibagi M. Paham nggak? Paham, Panji? Ngerti? Paham nggak? Paham? Iya. Oke, kalau paham kita coba lagi. Bentar. Oke, nomor ini deh. Jadi intinya kalau di dinamika itu adalah diagram gaya. Kalau kita buat diagram gayanya sudah benar, harusnya kita bisa menyelesaikan soalnya. Oke, contoh nomor 2 ini. Coba Panji dibaca dulu. Ada 5 buah benda A, B, C, D, E. Mana dari kelima benda ini yang memiliki percepatan yang paling besar? Ini anggap masanya M semua. Oke, coba menurut Panji, dari 5 keadaan ini, mana yang memiliki percepatan yang paling besar? Satu, A, B, C, D, atau E? Yang A bukan, Kak? A, alasannya kenapa? Sebentar. Alasannya kenapa? Saya pilihnya A. Bentar, Kak. Bentar, Kak. Oke. Yang E, Kak. Yang E. Alasannya kenapa? Karena kan itu kan 7 sama 3 kan ditambah jadi Mm-mm, 10N ke mm-mm, kiri. Terus mm-mm, dikurangkan sama yang 6 yang kanan. Jadinya mm-mm. 4 ke kiri sih. Oke. Kita kan tahu ya, kalau kita mau cari A, kan kita tahu sigma F sama dengan M dikali A. Berarti percepatan itu adalah sigma F dibagi M. Karena M-nya sama, maka percepatan sebanding nama sigma F-nya. Yang sigma F-nya besar, maka percepatan juga besar. Kalau yang A, sigma F-nya cuma 3 Newton. Kalau yang B, sigma F-nya cuma 2 Newton. Kalau yang C, sigma F-nya 2 Newton. Kalau yang D, sigma F-nya 3 Newton. Nah, kalau yang E, sigma F-nya ada 4 Newton. Berarti bisa dipastikan yang memiliki percepatan terbesar adalah yang E, karena dia memiliki total gaya yang paling besar. Gampang ya? Paham? Oke, kita coba lihat lagi soal-soal pretestnya. Nah, ini mirip kayak yang tadi. Ini mirip kayak yang tadi saya kerjain. Coba deh. Coba Panji kerjakan deh. Nah, ini. Oke.
Oke, coba. Mana yang sesuai dengan ini F-nya ini ya. Gaya F-nya ini. Oke. Coba Panji kerjakan 5 menit. Bisa? Kayak tadi, gambarkan dulu ada gaya apa saja yang di soal ini. Nanti kalau sudah, baru kita urai. Kita urai sumbu X sama sumbu Y. Coba ya Panji, 5 menit. Kalau udah jawabannya, kita tahu yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau yang E. Bisa Panji? Nah, ya Kak, saya coba. Oke, coba dulu ya.
Mana udah? Belum Kak, sebentar. Oke, coba dicobain dulu. Jawabannya yang B bukan Kak? Kita coba ya bareng-bareng. Ada gaya apa aja yang pasti-pasti kalau dia punya massa, harusnya dia punya berat. Betul ya? mg. Terus ada apa lagi? Gaya normal karena dia bersentuhan dengan eh, lantai. Ada apa lagi? Karena dia ada gaya gesek, berarti kita asumsikan dia geraknya ke kanan ya. Yang arah geraknya. Berarti geseknya itu ke arah kiri. F geseknya. Oke. Nah, siapa yang ngaco ini? Yang belum sesuai dengan sumbunya adalah si F. F-nya kita urai. Ada yang ke sini. Ini berarti F cos theta. Sama ada yang ke bawah. Ke bawah berarti F sin theta. Karena dia bergeraknya ke sumbu X, maka sigma FY-nya pasti nol. Ada apa aja di sumbu Y? Ada gaya normal dikurangin F sin theta dikurangin mg. Oke, berarti kita dapat gaya normalnya, yaitu F sin theta ditambah mg. Kemudian, karena dia bergerak ke sumbu X, maka sigma fx-nya sama dengan M dikali A. Ada apa aja? Ada F dikali cos theta dikurangin F gas sama dengan M dikali A. F dikali cos theta dikurangin mu dikali normal sama dengan M dikali A. Berarti mu-nya itu adalah F dikali cos theta dikurangin MA dibagi normal. Dan kita masukin, berarti F cos theta dikurangin MA, normalnya kita ganti. Sama F sin theta ditambah MG. Jawabannya berarti B ya? B, bentar, A ya? Betul, A ya? Gitu. Tadi jawabannya Panji apa? A, B, C? B Kak. Apa? B. B. Oh, salah ya. Yang atasnya F cos theta, Panji. Paham?
Iya, Tadi Kak. tahu kan ini kenapa ini F cos theta ya? Karena dia ada di samping sudut theta. Pokoknya kalau yang di samping pasti pakainya cosinus. Kalau yang di depannya pasti pakainya sinus. Paham ya? Coba lihat lagi soalnya kayak kayak gimana. Coba bisa ke atas lagi nggak, Kak? Oh, boleh? Apa? Pengen lihat. Boleh? Oke, Ada Kak. yang udah nggak ada yang tanyain? Iya. Oke, kita coba lagi soal soal pretest kumpulan pretestnya. Oke, ini juga soal kumpulan pretest tentang dinamika. Oke, coba dibaca dulu. Ada sebuah gaya dengan sebesar 25 Newton mendorong suatu benda bermassa 3 kilogram sepanjang lintasan horizontal kasar. Benda tersebut mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat. Besar koefisien gesek kinetik yang dialami oleh benda tersebut adalah berapa? Coba dikerjain ya, 5 menit cobain. Oke, coba dikerjain. Nah, ini nggak ada gambarnya nih, berarti kita harus bisa membuat gambarnya dulu. Bikin gambarnya, terus kita kerjain. Gimana udah? Sebentar, Kak. Oke.
Gimana, sudah? Belum? Kurang tahu Kak. Mhm. Kenapa? Belum? Belum dapat? Iya. Kita coba gambarin dulu ya. Ini lantai. Oke. Ini adalah si baloknya. Oke. Baloknya punya massa M. Misalkan baloknya ditarik deh ke kanan dengan gaya F sebesar 25 Newton. Coba kita gambarkan ada gaya apa aja. Oke, yang pertama karena dia punya massa, pasti dia punya berat mg. Terus karena dia bersentuhan, pasti dia punya gaya normal n. Karena ada gaya gesek, pasti gesekannya berlawanan sama arah geraknya ya. Jadi gaya geseknya. Oke. Nah, ini arah geraknya. Oke. Berarti kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y. Semuanya udah sesuai dengan sumbunya kan? Berarti nggak perlu kita urai sin cos lagi. Nah, karena dia tidak bergerak ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, maka sigma FY kita adalah nol. Ada apa di sumbu Y? Ada gaya normal dikurangin mg sama dengan nol. Berarti gaya normalnya adalah mg. M-nya 3 kilo, G-nya 10. 30 Newton. Oke, sekarang kita cari sigma fx-nya. Karena dia bergerak, maka sigma fx-nya M dikali A. Ada apa aja? Ada F dikurangin gaya gesek sama dengan M dikali A. F-nya 25, gaya gesek adalah mu K dikali normal sama dengan M dikali A. Maka kita bisa dapat mu K-nya 25 dikurangin M dikali A dibagi gaya normal. Berarti 25 dikurang M-nya adalah 3, A-nya itu 4. Dibagi normalnya 30. Berarti 25 dikurang 12 dibagi 30. Berarti mu K-nya adalah 13/30. 13/30 itu berapa ya? Bentar. 13 bagi 30. Kalau dihitung sekitar 0,4333. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Oke, tadi Panji nggak bisanya di mana Panji? Salahnya di mana? Di mana Panji salahnya? Lupa rumusnya Kak. Oh, rumus yang mana? Kan rumusnya cuma dua. Kalau dia diam, sigma F-nya 0. Kalau dia bergerak, sigma F-nya M kali A. Tinggal dia lihat bendanya geraknya kemana? Ke sumbu X atau ke sumbu Y. Jadi yang penting di sini adalah membuat diagram gayanya itu Panji. Karena biasanya diagram gayanya nggak dikasih tahu. Jadi kalau misalkan, makanya kita kemarin itu fokus di diagram gaya. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Kalau kita buat diagram gayanya udah benar, harusnya jawabannya juga benar. Tapi kalau kita buat diagram gayanya salah, kemungkinan juga apa hasilnya juga bakal salah. Makanya kemarin kita fokus ke diagram gaya kayak gitu. Paham ya? Oke, kita coba lihat soal yang kayak gimana lagi sih soalnya kita coba lihat lagi. Oke, jadi ini benar-benar basic Panji. Mungkin
Kalau di SMA-nya waktu itu Panji ada nggak yang soal-soal kayak gini? Soal yang diagram gaya ada kan? Ada. Seingat saya enggak, Kak. Oh iya, seriusan? Oke, kalau gitu ya berarti harus mulai pelan-pelan belajar ini ya. Pokoknya intinya itu adalah di diagram gaya Panji. Kalau Panji bisa membuat diagram gaya dengan betul, harusnya soal seperti itu mudah. Oke? Nah, coba Panji lihat soalnya. Baca dulu. Oke? Udah? Coba dikerjain. Bisa, Panji? Sama kan konsepnya ya? Konsepnya apa tadi? Buat diagram gayanya. Kalau sudah lihat bendanya geraknya kemana. Ntar kalau misalkan dia geraknya ke sumbu X, maka sigma FV-nya berarti nol. Kalau dia geraknya ke sumbu Y, ya berarti sigma FV-nya yang nol. Kalau dia gerak ke X sama ke Y, ya berarti dua-duanya nggak nol, tapi M kali A. Coba dikerjain 5 menit, bisa? Bisa? Nah, coba, Kak. Cobain ya. Oke. Ini kita ganti aja. Kayaknya karena kalau kayak gini nggak mungkin dia gerak ke sini nih. Ini kita jadi 20 aja. Oke. Jadi si F2-nya kita ganti jadi 20. Karena kalau 2 nggak bakal gerak seperti itu. Ada F3 ding. Mungkin benar. F3-nya ya anggap aja 20 deh. Biar pasti gerak sana. Ini kalau nggak salah ini nggak ada angka, nggak ada hasilnya deh. Tapi kita coba dulu aja. Jadi yang penting adalah konsepnya. Kalau konsepnya udah benar, harusnya bisa kita ngerjain. Konsepnya itu tadi buat diagram gaya yang betul. Kalau diagram gayanya betul, pasti hasilnya juga betul. Kalau diagram gayanya salah, hasilnya juga pasti akan salah. Oke, coba 5 menit ya, sampai jam 16 lebih berapa itu? Lebih 7. Jadi kenapa kita kemarin itu fokus ke Kak, sedikit mengidentifikasi aja. gaya? Ya, sebentar. Karena yang paling penting di dinamika itu adalah membuat diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah benar, harusnya kita bisa mengerjakan soal seperti kayak gini. Jadi makanya kita kemarin lebih berfokus pada apa ya namanya? Mengidentifikasi gaya-gaya apa aja yang sering muncul. Waktu itu kan kita kemarin kan belajar gaya apa yang sering muncul, rumusnya,
kapan gaya itu muncul, sama arahnya. Karena itu penting banget. Kalau kita apa? Kita ada satu aja gaya yang lupa kita masukin di diagram gaya, pasti hasilnya akan salah. Atau ada satu aja gaya yang arahnya salah di diagram gaya, hasilnya juga pasti akan salah. Sehingga harus benar-benar diperhatikan ketika membuat diagram gaya. Kayak gimana dapat? Saya bingung Kak. Ya, kita coba aja ya. Ini ada gaya apa lagi? Karena dia punya massa, pasti harusnya dia punya gaya mg. Betul nggak? Betul? Iya, Ada gaya normal nggak? ada. Coba ingat lagi. Gaya Gimana normal ya? tuh ada Sering Kak. karena apa? Kalau gaya normal ada karena apa? Coba lihat catatan kemarin. Gaya normal itu ada atau muncul karena apa? Karena bersentuhan. Coba lihat, ini nyentuh. Nyentuh mana ini? Nggak ada yang nyentuh kan? Ya nggak? Enggak. Betul? Berarti nggak ada gaya normal. Paham ya? Jadi kita jangan seenaknya aja, oh ada MG pasti ada gaya normal. Enggak. MG sama gaya normal tuh dua gaya yang tidak saling terkait. Belum tentu ada gaya normal, pasti ada MG. Belum tentu ada MG, ada gaya normal. MG itu ada karena benda benda masanya diketahui atau massa tidak diabaikan. Sedangkan gaya normal itu ada karena bendanya nyentuh. Nyentuh apa? Nyentuh benda lain atau nyentuh eh, permukaan. Selama dia nggak bersentuhan, berarti gaya normalnya nggak ada. Jadi gaya normal sama MG itu dua hal yang berbeda yang tidak saling terkait satu sama lain. Berarti cuma ada ini aja ya. Nah, lihat siapa Panji. Percepatannya miring kan? Betul, betul ya. Ya, maka Ya. percepatannya ada dua nih. Ada percepatan arah sumbu X. Berarti ini asin atau akos. Kalau yang arah sumbu X. Sin atau kos? Hmm? Apa Panji? Kos. Kos, betul. Karena dia di bawah sudut ya. Kos 37. Sama ada yang ke atas. Yang ke atas berarti A sin 37. Nah, berarti dia gerak ke sumbu X sama ke sumbu Y. Harusnya gini berarti. Sigma FY-nya M dikali AY. Ada apa aja? Ada F2 dikurangin MG. Nah, si F3 juga kita uraikan. F3 berarti ada yang ke sini sama ada yang ke sini. Yang ke sini adalah F3 cos 53. Yang ke atas berarti F3 sin 53. Berarti ditambah F3 sin 53. Jawabannya adalah M dikali AY. F2-nya tadi saya ganti 20. Misalkan. MG-nya berarti satu kali gravitasi ya. Gravitasinya kita pakai 10 aja. Anggap aja gravitasi kita pakai 10. Maka harusnya dikurangi 10. Ditambah F3. Panji tahu nggak sin 53 itu berapa? Sin 53 itu sudut istimewa. Jadi gini, kalau kita punya segitiga, ini 37, ini siku-siku, ini 53. Di depannya itu pasti 3, ini 4, ini 5. Oke? Jadi 53 sama 37 itu sepaket sudut istimewa. Jadi selain ada 30, 45, 60, 90, tapi kita akan juga sering pakai 37 sama 53. Berarti sin 53 berapa? Coba lihat dari segitiganya. Berapa Panji? Sin 53. Berapa? 4. 4 per 5.
Berarti F3 dikali 4/5. Sama dengan masanya 1, G-nya, AY-nya A adalah A sin 37. Berarti kita punya 20 kurang 10, 10 ditambah 4/5 F3. Oke. Sama dengan A-nya 10 sin. Oh, salah ini. Ini terlalu terlalu itu berarti. Bentar. Oke. Ini kegedean berarti ya. Oke, berarti ini 2 aja deh. Nggak usah 20. 2 aja deh. Berarti ini 2 aja. Berarti jadinya ini min 8 ya. Min 8. Oke. A-nya 10. Sin 37 berarti 3/5. Maka kita akan punya 4/3 F3 sama dengan 6 ditambah 8. 14. Berarti F3-nya itu adalah 14 dikali 3 dibagi 4. Oke. Nah, berarti kita bisa coret 27. Berarti sama aja 21/2 Newton. Atau sekitar 10,5 Newton. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mencari sumbu X-nya. Sigma Fx-nya sama dengan M dikali AX. Karena dia geraknya ke kanan, maka yang positif adalah F1 dikurangin F3 cos 53. Sama dengan M dikali AX-nya. A dikali cos 37. F1-nya kita nggak tahu. F3-nya adalah 21/2 ya. 21/2. Cos 53 itu kalau kita lihat di gambar 3/5. 3/5 sama dengan M-nya 1, A-nya 10, cos 37 4/5. Maka kita akan punya F1 sama dengan ini coret 8 ditambah, nggak ada yang dicoret ya. Berarti berapa ini? 63/10. Berarti F1-nya harusnya 8 ditambah 63/10. Harus didapatnya adalah 14,3 Newton. Nah, jadi seperti ini. Siapa? Panji. Jadi kalau kita buat diagram gayanya yang sesuai, harusnya hasil yang kita dapatkan sesuai juga. Jadi inti di dinamika itu adalah membuat diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah sesuai, maka harusnya apa yang kita dapatkan juga akan sesuai. Paham nggak, Panji? Ngerti? Iya, Kak. Jadi benar-benar diperhatikan materi kita yang kemarin yang mengidentifikasi jenis-jenis gaya yang sering muncul. Kan kemarin saya jelasin ada 5 apa 6 ya, saya lupa. Ada 5 atau 6 saya lupa. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya tension, tegangan tali, ada gaya gaya pegas, sama ada gaya centripetal kan. Nah, itu adalah 6 gaya yang sering banget kita akan temukan di dinamika. Nah, setiap gaya harus benar nentuinnya. Terutama nentuin kapan gaya itu muncul, rumus gayanya, sama eh, arah gayanya kemana. Paham, Panji? Ngerti? Oke, kita coba lihat lagi. Ada nggak soal yang lain? Bentar ya. Jadi ini tuh di diagram gaya. Kalau diagram gayanya kita udah benar, harusnya ke depannya juga harusnya benar. Oke, coba Panji. Saya ada soal lagi. Ini semua soal yang tadi saya kasih adalah soal-soal pretest tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun 2000
19 sampai terakhir 2025. Oke. Ini lupa Newton berapa. Ini kayak 2019. Oke, coba Panji dibaca dulu. Oke. Jadi ada dua buah gaya, F1 dan F2. Oke. Dia bekerja pada benda dengan massa 1 kilo. Akibat adanya gaya tersebut, maka benda bergerak dengan kecepatan konstan 6I min 8J meter per second. Jika diketahui F1-nya adalah min 3I plus 4J, maka besar gaya yang diminta besarnya ya, besar gaya F2-nya itu berapa Newton? Oke, coba dikerjakan Panji 5 menit. Oke, gimana Panji bisa? Sebentar Kak. Oke, coba dulu ya. Harus latihan emang kalau kayak gini-gini. Saya coba cari lagi soal yang tentang dinamika ya. Jawabannya B ya Kak, 5. 5. Oke, coba kita lihat ya. Jadi ada dua gaya, F1 dan F2. Betul ya? Oke. Masanya F1 dikasih tahu. F1-nya adalah min 3I plus 4J. Massa benda yang terkena gaya adalah 1 kilogram. Terus dia bilang apa? Kecepatan benda konstan, yaitu 6I min 8J. Oke, ini konstan. Kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya berapa? Berapa? 0. 0, betul. Berarti kita tahu total gaya yang bekerja pada benda tersebut, nilainya kan M dikali A ya. Nah, tapi A-nya 0. Berarti kita punya apa? F1 ditambah F2 sama dengan 0. Dengan kata lain, F2-nya vektornya adalah minus dari F1. Berarti F2-nya itu adalah minusnya. Minus jadinya berapa?
3I minus 4J. Oke. Nah, tapi kan yang diminta besarnya, berarti F2 mutlak. Waktu itu dapat saya ajarin kan, gimana cara menghitung besar sebuah vektor. Tinggal kita gunakan akar kuadrat komponennya. Berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka kita punya 9 ditambah 16. Berarti jawabannya adalah 5 Newton. Betul, jawabannya 5. Paham? Ngerti? Nah, kalau Iya, Kak. ngerti, kita coba soal dari tutorial ITB aja ya. Karena soal dari itunya udah habis, saya nggak punya lagi. Oke. Kita kasih soal tutorial aja deh. Tapi menurut saya soalnya juga lumayan nih bisa bisa. Oke. Saya kirim dulu ke iPad. Ini lumayan lumayan susah nih. Kenapa? Karena dia memberitahu mu S sama mu K. Nah, contohnya kayak gini. Kita punya soal seperti ini. Oke. Ada gaya 60 Newton dipakai buat mendorong balok yang masanya 2,5 kilogram. Kayak gambar. Nah, dindingnya kasar. Ada mu S sama ada mu K. Benda awalnya diam. Oke. Anggap aja gravitasi kita pakai 10 deh biar gampang. Oke, pertanyaan pertama, apakah benda akan mulai bergerak? Jawabannya tinggal ya atau tidak. Kalau dia bilang ya, berarti geraknya kemana? Ke atas, ke bawah, atau ditutup diam. Nah, yang B adalah berapa gaya yang dilakukan pada balok oleh dinding. Jangan yang ini mah gampang, ntar. Oh, jangan yang ini deh. Ini gampang. Yang rada susah dikit, bentar. Kita kasih soal yang mirip kayak tadi, tapi rada susah dikit. Bentar ya. Kita kasih soal yang ini. Kita kasih yang ada sudutnya aja. Tadi kan nggak pakai sudut ya. Cukup gampang. Coba yang pakai sudut. Bentar. Oke. Soalnya gini. Oke. Nah, ini mirip kayak tadi ya. Ini 30 derajat. Oke. Gayanya ada. Oke, pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah percepatan buku. Oke. Udah dibaca? Udah. Anggap aja gravitasi yang kita pakai adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang bikin ini susah adalah dia memberitahu mu K sama mu S. Kalau soal hanya memberitahu mu K, berarti dapat dipastikan benda itu sedang dalam kondisi bergerak. Kalau soal hanya memberitahu mu S, dipastikan benda dalam kondisi diam. Nah, kalau soal memberitahu mu S dan mu K, itu artinya kita nggak tahu benda ini diam atau bergerak. Paham? Ngerti? Paham, paham? Hmm. Coba dikerjain 5 menit. Sama langkahnya buat tuh diagram gaya. Ini ada ini ya, ini temboknya ya. Ini tembok. Jadi dia kasar di temboknya.
Oke, coba 5 menit ya. Udah? Belum? Belum, Kak. Oke, cobain ya. Agak bingung, Kak. Bingung? Oke. Ntar ya. Oke. Nah, tadi kan saya udah bilang pertama-tama apa? Buat diagram gaya, betul? Ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti dia punya berat kan ya, punya massa ya. Ada massa pasti dia punya gaya berat, mg. Terus ada gaya apa lagi yang pasti-pasti? Dia bersentuhan dengan tembok kan? Kalau nyentuh berarti dia ada gaya normal. Ingat, gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh dan keluar dari bidang sentuhnya. Oke. Nah, menurut Panji, balok ini bergerak atau diam? Diam. Oke, gini Panji. Satu hal yang harus diperhatikan sama Panji, ketika Panji nggak tahu benda ini gerak atau diam, jangan pernah berasumsi bendanya diam. Oke? Jangan Oke. pernah kita berasumsi bendanya diam. Kalau soalnya nggak bilang. Kalau Panji nggak tahu benda ini gerak atau diam, asumsikan aja gerak. Oke? Paham? Iya, Kenapa? Kak. Karena kalau kita mengasumsikan diam, kita tidak akan pernah mendapatkan kenyataan kalau benda ini gerak. Tapi kalau kita mengasumsikan bendanya gerak, kalau kenyataannya bendanya diam, maka kita akan membuktikan kalau bendanya diam. Kayak nggak? Jadi asumsi kita bisa mencangkup bisa 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 salah juga. Tapi kalau kita dari awal bilang dia bendanya diam, ya udah kita akan terus beranggapan dia diam.
Oke, kita anggap dia gerak. Sekarang geraknya menurut Panji ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Berarti asumsi geraknya ke bawah. Ini asumsi arah gerak ya. Berarti kalau asumsi gerak ke bawah, gesekannya ke atas gitu ya, Panji? Betul? Betul. Iya, Kak. Oke. Berarti ini sumbunya kayak gini ya. X, ini Y. Berarti yang ngaco siapa? Si F. Maka F harus diurai. F ada yang ke sini. Ini berarti F sin 30 sama F ada yang ke sini. Ini adalah F cos 30. Karena asumsinya Panji dia bergerak ke arah sumbu Y, maka di sumbu X dia 0. Betul Panji ya? Oke. Ada apa di sumbu X? Ada gaya normal dikurangin F sin 30 sama dengan 0. Maka kita punya apa? Gaya normalnya adalah F dikali sin 30. Nah, F-nya tadi 10, sin 30 itu setengah. Maka dapatlah 10 dikali setengah. Berarti gaya normalnya adalah 5 Newton. Nah, ini yang menjadi hal pentingnya. Karena kita tadi mengasumsikan gerak, nah, dan soal memberitahu mu S sama mu K, kan kalau gerak harusnya pakainya mu K aja ya. Tapi ini kenapa dia ada mu S? Nah, mu S hanya dipakai untuk mengecek bendanya gerak atau enggak. Namanya kita hitung namanya gaya gesek maksimumnya. Yang rumusnya adalah mu S dikali normal. Mu S-nya berapa? 0,8, normalnya 5. Berarti gaya gesek maksimumnya adalah 4 Newton. Nah, buat apa ngitung gaya gesek maksimum? Dipakai untuk menentukan dia gerak atau tidak. Tahu dari mana gerak atau tidak? Kita bandingkan dengan yang namanya ini. Total gaya pembuat gerak. Apa itu total gaya pembuat gerak? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Jangan kita masukkan gaya geseknya, oke? Berarti karena tadi kita mengasumsikan geraknya ke bawah, jadi yang positif adalah mg. Berarti pembuat geraknya adalah mg dikurangin F cos theta. Paham? Gaya geseknya jangan dimasukin ya, karena itu bukan pembuat gerak. MG-nya berapa? 0,5 kali 5 kali 10. 0,5 dikali 10. F-nya 10. Cos 30 itu setengah akar 3. Maka kita punya 5 dikurangin 5 akar 3. Betul ya? Betul? Kalau dihitung 5 dikurangin 5 akar 3, hasilnya itu adalah minus 3,66. Nah, ketika kita udah tahu gaya gesek maksimum sama sigma F pembuat gerak, kita bandingin. Apabila sigma F pembuat gerak, kalau dimutlakin nilainya lebih besar dari gaya gesek maksimum, itu artinya benda dalam kondisi gerak. Kalau benda dalam kondisi gerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah mu K dikali normal. Sedangkan kalau sigma F pembuat geraknya lebih kecil sama dengan gaya gesek maksimumnya, itu artinya benda dalam kondisi diam. Kalau benda dalam kondisi diam,
gaya gesek yang dipakai itu dicari. Pakai sigma F sama dengan 0. Coba lihat, bandingin. Pembuat geraknya kan min 3,66. Oke, bentar ya. Oke, sedangkan gesek maksimumnya 4. Berarti kondisinya gedean mana? F gesek maksimum kan? Berarti di soal ini, sigma F pembuat geraknya lebih kecil sama dengan dari gaya gesek maksimum. Berarti kita tahu kalau kondisinya benda dalam kondisi diam. Kalau bendanya diam, pasti percepatannya 0. Maka jawabannya, dia minta besar dan arah percepatan buku. Jawabannya apa? Percepatannya 0. Dan benda dalam kondisi diam. Paham ya? Nah, padahal tadi kan kita mengasumsikan dia gerak. Tapi kenyataannya benda diam. Karena kalau asumsi gerak, kita bisa saja mendapatkan kenyataan benda itu diam. Tapi kalau dari awal kita mengasumsikan diam, ternyata kenyataannya bendanya gerak, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesimpulan itu. Kalau dari awal mengasumsikan bendanya diam. Paham? Ngerti gak? Paham? Iya Kak, ya Kak. Oke. Udah seperti ini. Jadi sebenarnya lihat ya, semua soal tentang dinamika pasti dimulai dengan membuat diagram gaya. Kalau diagram gayanya sudah benar, maka harusnya yang dihitung juga pasti benar. Makanya benar-benar harus diperhatikan yang materi yang sebelumnya, yaitu tentang membuat gaya. Kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arah gaya itu kemana. Paham? Ngerti? Iya Kak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa? Panji? Hmm, Nggak terlalu Kak. Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudahi saja. Nanti nextnya kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu belajar energi. Oke, work and energy. Nanti catatannya akan saya kirim lewat WA ya. Rekaman juga akan saya upload dulu. Nanti saya kirim linknya ke Panji. Oke, mari Panji. Ya, terima kasih Kak. Yuk.